Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrini Mentari Rezeki, SPSI MPSI. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia. Ya, identitas mata kuliah saya yaitu keterampilan belajar literasi informasi, mata kuliahnya, kemudian bobot SKS, 2 SKS, lalu semester 1 program studi psikologi. Deskripsi mata kuliah keterampilan belajar literasi informasi adalah mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang keterampilan belajar, pengembangan strategi, dan model pembelajaran, juga pemahaman literasi informasi serta keterampilan dalam pemanfaatan informasi serta mampu mengambil kebutuhan informasi, mencari, menemukan, dan menggunakan serta menyebarluaskan informasi secara beretika dengan menggunakan berbagai sumber daya informasi yang tersedia, baik dalam fisik maupun digital. Capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama CPL sikap, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian CPL keterampilan umum, yaitu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi. Lalu CPL keterampilan khusus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif. Kemudian CPL pengetahuan mampu melakukan interview, observasi, dan tes psikologi, lalu mampu menyampaikan gagasan secara tertulis. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama yaitu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian. CPMK yang kedua menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi. CPMK yang ketiga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPMK yang keempat mampu melakukan interview, observasi, dan tes psikologi. CPMK yang kelima mampu menyampaikan gagasan secara tertulis. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mampu memahami keterampilan belajar dan literasi informasi. Sub CPMK yang kedua mampu menjelaskan keterampilan belajar. Sub CPMK yang ketiga mampu memahami strategi belajar dan pembelajaran. Sub CPMK yang keempat mampu menjelaskan media pembelajaran. Sub CPMK yang kelima mampu menjelaskan model pembelajaran. Sub CPMK yang keenam mampu menjelaskan literasi informasi. Sub CPMK yang ketujuh mampu kuliah keterampilan belajar literasi informasi adalah mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang keterampilan belajar, pengembangan strategi, dan model pembelajaran, juga pemahaman literasi informasi serta keterampilan dalam pemanfaatan informasi serta mampu mengambil kebutuhan informasi, mencari, menemukan, dan menggunakan serta menyebarluaskan informasi secara beretika dengan menggunakan berbagai sumber daya informasi yang tersedia, baik dalam fisik maupun digital. Capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama CPL sikap, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian CPL keterampilan umum, yaitu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi. Lalu CPL keterampilan khusus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif. Kemudian CPL pengetahuan mampu melakukan interview, observasi, dan tes psikologi, lalu mampu menyampaikan gagasan secara tertulis. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama yaitu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian. CPMK yang kedua menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi. CPMK yang ketiga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPMK yang keempat mampu melakukan interview, observasi, dan tes psikologi. CPMK yang kelima mampu menyampaikan gagasan secara tertulis. Sub
Capaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK. Sub-CPMK yang pertama yaitu mampu memahami keterampilan belajar dan literasi informasi. Sub-CPMK yang kedua, mampu menjelaskan keterampilan belajar. Sub-CPMK yang ketiga, mampu memahami strategi belajar dan pembelajaran. Sub-CPMK yang keempat, mampu menjelaskan media pembelajaran. Sub-CPMK yang kelima, mampu menjelaskan model pembelajaran. Sub-CPMK yang keenam, mampu menjelaskan literasi informasi. Sub-CPMK yang ketujuh, mampu menjelaskan perumusan masalah. Sub-CPMK yang kedelapan, mampu memahami identifikasi sumber dan akses informasi. Sub-CPMK yang kesembilan, mampu menjelaskan evaluasi informasi. Sub-CPMK yang ke-10 mampu menjelaskan penggunaan informasi. Sub-CPMK yang ke-11 mampu menjelaskan komunikasi pembelajaran. Sub-CPMK yang ke-12 mampu menjelaskan penggunaan informasi etis. Sub-CPMK yang ke-13 mampu memahami penciptaan dan evaluasi karya. Ya, adapun dari pembelajaran, di antaranya yang pertama pengantar keterampilan belajar dan literasi informasi. Yang kedua, apa itu keterampilan belajar yang berbasis tentang pengantar keterampilan belajar. Yang keempat, strategi pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran. Yang keenam, apa itu literasi informasi, yaitu pengantar dari literasi informasi. Yang ketujuh, perumusan masalah. Yang kedelapan, identifikasi sumber informasi dan akses informasi. Lalu yang kesembilan, evaluasi informasi. 10, penggunaan informasi. 11, komunikasi pembelajaran. Yang ke-12, penggunaan informasi etis. Yang ke-13, penciptaan karya dan evaluasi karya. Yang ke-14, literasi informasi dan pendidikan tinggi. Yang ke-14 adalah literasi informasi di pendidikan tinggi. Ya, tugas dan sistem penilaian, tugasnya itu adalah membuat media pembelajaran, kemudian bobot penilaian kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Dengan range nilai 80 sampai 100A, 70 sampai 79B, 60 sampai 69C, 68 sampai 40D, dan 30 sampai 60. Ya, materi yang akan dibahas yaitu pertemuan 5, model dan metode pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita masuk perkuliahan kita yaitu keterampilan belajar literasi informasi. Tema kita hari ini adalah model pembelajaran. Salah satunya kita akan membahas tentang yang dikatakan model quantum teaching, yaitu adalah pembelajaran model yang menyenangkan. Oke, kita masuk saja materi hari ini. Kita sebelum masuk metode, jadi kita masuk model. Dari sini ada dua pembahasannya, model dan metode pembelajaran. Ya, yang pertama ada namanya model cooperative learning. Yang dimaksud dengan cooperative learning ini adalah pembelajaran yang secara kelompok, artinya kooperatif, lebih mengedepankan namanya kerjasama. Ya, model cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang memaksimalkan pekerjaan dalam bekerja sama. Jadi kelompok dalam kelompok kecil, yaitu 2 sampai 4 orang. Selanjutnya kita masuk di model based learning. Nah, di model based learning ini kita yaitu model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran yang lebih otentik ataupun spesifik di dalam pemecahan masalah. Bedanya sama problem solving, kalau ini lebih ke spesifik. Ya, kalau yang problem solving itu dia lebih ke hal yang umum. Selanjutnya masuk di model contextual learning. Nah, model contextual learning ini adalah guru memberikan atau mengkaitkan
Ya, salah satunya adalah metode pembelajaran ini. Anda bisa lakukan nanti pada saat Anda belajar di rumah. Itu dia. Selanjutnya kita akan masuk namanya metode. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ada namanya metode quantum teaching. Metode quantum teaching ini adalah membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, memotivasi siswa ataupun mahasiswa di dalam pembelajaran. Salah satunya misalnya menghadirkan namanya ice breaking, ya. Lalu, ya, metode quantum teaching merupakan proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang yang mengajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ada masuk metode kreatif produktif pembelajaran. Pertama kita masuk yaitu metode jigsaw. Nah, metode jigsaw ini adalah juga kelompok, tetapi kelompok yang dibentuk untuk masing-masing orang memiliki tugas dan tanggung jawab. Karena dia berbentuk seperti adanya pokok permasalahan tertentu atau tim ahli. Seperti tugas utama kita. Walaupun tugas yang saya berikan kelompok, tetapi tugasnya masing-masing individu itu ada. Nah, metode yang saya gunakan salah satunya adalah metode jigsaw. Jadi masing-masing orang mempunyai tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Lalu yang kedua ada namanya metode picture and picture. Nah, metode picture and picture ini adalah adanya penalaran gambar. Jadi seperti saya memberikan gambar, kemudian kalian mengabstraksikan gambar tersebut. Oh, seperti ini gambar media pembelajarannya. Oh, seperti ini gambar otak. Oh, seperti ini bentuk sel-sel saraf. Nah, itu bagian dari metode picture and picture. Jadi saya memberikan gambar, kemudian kalian mengabstraksikan gambar tersebut. Lalu ada namanya metode problem solving. Nah, ini pemecahan masalah secara umum. Kemudian ada karakteristik kreatif produktif. Keterlibatan peserta didik dalam intelektual dan emosional. Intelektual dari segi kognitif Anda, kemampuan Anda, daya tangkap dalam mengamati pembelajaran atau menangkap suatu pembelajaran. Kalau dari segi emosional, ketika Anda berkonsentrasi belajar, emosi Anda harus stabil. Kalau Anda dalam keadaan stres, mengantuk, marah, apakah itu bisa membuat Anda berkonsentrasi? Tidak. Makanya keterlibatan peserta didik harus berhubungan dengan intelektual dan emosional. Kemudian yang kedua, peserta didik didorong menemukan dan mengkonstruksikan sendiri. Nah, seperti picture and picture tadi, saya memberikan gambar, kemudian Anda mengabstraksikan gambar tersebut di dalam pemikiran Anda. Itu bagian dari konstruksi, ya. Lalu selanjutnya ada namanya peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Nah, ini tugas bisa yang diberikan oleh guru atau dosen tersebut. Kemudian kita masuk langkah-langkah pembelajaran. Ya, yang pertama adalah guru atau dosen mengkomunikasikan tujuan dari materi tersebut. Di pertemuan pertama saya sudah beritahukan kepada Anda apa tujuan dari mata kuliah ini. Salah satunya adalah Anda bisa menciptakan yang namanya media pembelajaran. Tergantung sasarannya itu siapa. Apakah siswa atau mahasiswa? Ya. Yang selanjutnya ada namanya mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang dikaji. Eksplorasi ini adalah menemukan hal-hal yang baru yang dari awal Anda sekolah SMA misalnya tidak mengenal yang namanya jurnal. Begitu kuliah, Anda harus bisa mengenal yang namanya jurnal, tempat publikasi, legalitas jurnal, kemudian apalagi kualitas jurnal. Itu disebut eksplorasi. Kenapa?
itu menemukan hal-hal yang baru. Ya, jadi arti eksplorasi itu bukan hanya petualangan saja, jadi menemukan hal-hal yang baru. Selanjutnya kita masuk mahasiswa menginterpretasikan tugasnya. Ya, setelah Anda melakukan tugas Anda harus bisa menyelesaikan. Kemudian Anda menginterpretasikan, menjelaskan pada saya apa maksud produk atau tujuan Anda buat media pembelajaran. Ya. Kemudian ada namanya peserta didik ditugaskan menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pemahaman. Ketika Anda buat media pembelajaran, Anda memiliki tugas masing-masing. Nah, jelas kalau Anda buat itu secara sendiri dan konsentrasi, Anda pasti memahami materi ataupun tugas yang telah diberikan. Namanya Anda kerjakan sendiri, pasti Anda bisa lebih memahaminya. Kemudian ada namanya mengevaluasi proses dan akhir produk pembelajaran. Nah, tugas evaluasi ini bagian dari tugas guru ataupun dosen untuk menilai tugas yang telah Anda buat. Oke, ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Bagaimana cara kita menentukan pembelajaran yang benar agar tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai? Ya, terima kasih Dila. Ya, bagus sekali pertanyaan Dila tadi ya. Bagaimana cara menentukan bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang baik untuk pembelajaran itu bisa tercapai ya. Pertama sekali itu adalah sasarannya. Kita lihat sasarannya itu siapa? Apakah mahasiswa atau siswa? Kemudian kita lihat ini untuk anak usia berapa? Apakah remaja ataupun anak-anak? Nah, kalau anak-anak dia lebih suka hal-hal yang berbau cerah atau gambar, berarti seperti cuplikan video atau cuplikan film. Tapi kalau anak remaja itu penalarannya udah bisa jauh lebih luas. Berarti kita nalarkan bisa berhubungan juga dengan kalimat atau kata-kata yang sedikit lebih ilmiah. Jadi tergantung sasaran pembelajarannya siapa. Oke, ada yang lain? Ya. Perkenalkan, nama saya Alfian Safar. Saya ingin bertanya seputar metode pembelajaran. Ya. Kita sering melihat murid zaman sekarang ini mereka sulit bermalas-malasan dalam membaca sehingga motivasi belajar mereka berkurang. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memotivasi mereka agar mereka termotivasi untuk belajar? Terima kasih. Terima kasih Afri. Nah, bagaimana cara memotivasi siswa atau mahasiswa dalam belajar? Bisa melalui materi yang saya sampaikan tadi, adalah salah satunya apa? Metode quantum teaching. Adanya metode pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya bisa pembuatan ice breaking, bisa adanya candaan di samping dari pembelajaran yang disampaikan, atau adanya misal berupa seperti teka-teki ataupun pantun yang membuat mahasiswa atau siswa menjadi lebih cair di dalam suatu kelas tersebut. Jadi tidak metodenya serius, tapi serius tapi santai, ada serius dibantu juga bercandaan dan yang lainnya. Jadi di dalam itu adalah yang berhubungan dengan metode quantum teaching, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, ada yang lain? Ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih banyak. Nah, selesai mata kuliah kita hari ini, yaitu keterampilan belajar, literasi informasi. Sampai ketemu
minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.